8, cuma 8 ya? Bentar. Iya, belum semua. Belum semua ada, ini 8 iya. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan keluarga semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan telah hadir di Google Meet kita malam ini, MGMP Sejarah SMK Kabupaten Indramayu. Saya berharap selaku sekretaris MGMP kegiatan-kegiatan positif seperti ini akan terulang kembali. Jadi jangan mandek, walaupun kita tidak bisa kopi darat, minimalnya kita bisa melalui daring seperti ini. Nah, untuk kesempatan kali ini sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah dan kita semua semakin maju MGMP-nya dan tidak kalah dengan MGMP tetangga. Sejarah SMK itu saya harapkan bisa tetap eksis dan solid orang-orangnya, dan saya meskipun sekarang sudah beralih ke SMA, tapi kalau diperkenankan hati saya tetap tertambat di MGMP Sejarah SMK. Jadi saya tidak akan keluar dari grup MGMP Sejarah SMK kecuali dikeluarkan oleh Ibu Ketua atau teman-teman yang lainnya. Dan usir. Dan mungkin karena sudah pindah tempat institusi mengajar di SMA, jabatan saya sebagai sekretaris itu harus diserahkan kepada yang lainnya, dan jadi saya sebagai anggota saja di MGMP Sejarah SMK yang kita cintai ini. Nah, untuk malam ini mungkin bisa kita bicarakan itu nanti di sesi yang terakhir. Yang pertama tadi sudah seru tuh, ada kita sudah membahas tentang ada P5, ada profil pelajar Pancasila, terus ada kurikulum merdeka. Bahkan Bapak Ibu, terus terang saja saya hanya sebatas teori karena belum menerapkan. Di SMK 2 waktu bareng sama Pak Jalal itu hanya IHT-nya saja, tetapi tidak diimplementasikan karena saya keburu pindah ke SMA 1 Gantar yang masih pakai kurikulum 2013. Mungkin itu saja. Untuk silaturahmi kita ini jangan terlalu formal aja, seperti kita tadi sudah memulainya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu beberapa menit untuk barangkali saling menyapa, dan saling bertukar pengetahuan dan wawasan tentang terutama kurikulum merdeka yang akan kita hadapi di tahun ajaran baru. Mungkin yang belum seperti saya dan yang sudah, silakan saya minta untuk berbagi wawasannya, pengetahuannya, terutama Ibu Ketua, Pak Jalal, Bu Septi yang mungkin sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Monggo silakan kalau misalkan ada yang ingin saling berbagi atau misalkan bertanya tentang kesulitan atau kelebihan dari kurikulum merdeka, mangga kita saling sharing aja informasi ya. Jangan terlalu formal ya, enggak terlalu formal ya. Silakan barangkali kita lanjut lagi tadi pembicaraan tadi. Setahu saya mau tanya nih, Pak, Bu, kalau kurikulum merdeka itu kan kalau yang saya baca itu tidak mengurangi jam pelajaran, tapi hanya dialihkan. Nah, itu benar nggak info seperti itu? Tapi kenyataannya saya dapat info dari Pak Jala di SMK 2 itu malah dialihkan ngajar ke pelajaran lain, guru sejarahnya. Nah, itu berarti kan ada pengambilan jam pelajaran ke jam pelajaran lain. Padahal kan yang saya pahami dengan membaca kurikulum merdeka itu tidak ada pengurangan sedikit pun, hanya dialihkan saja. Karena penggabungan ada profil pelajar Pancasila mungkin, atau ada kegiatan atau pelajaran yang baru yang digabung menjadi satu dengan kolaborasi beberapa guru. Itu gimana itu Pak, Bu, yang sudah mengalami? Yang PK tuh berarti cuman Losarang, Tandang Haur, sama Ibu Eka, Esgatsu. Oh, sama Sindang Pak, SMK Sindang. Oh iya. Ya kan, jangan lupa. Kalau di tadi arahan ya. Sorry Pak.
arahan juga. SMK Kerangkeng juga Pak Duh, Nasmin. masih mengenang aja ya Pak Epul nih ya. Aduh, nggak bisa move Iya. on ini. Iya, nggak bisa move on itu Pak Jalul. Yang Pak Nasmin juga PK itu Pak Nasmin. Oh, Pak Nasmin Kerangkeng, SMK Lanjutan. Kerangkeng, iya. Iya, PK lanjutan Jati Barang kalau nggak salah itu. Iya, Jati Barang Oh, yang- juga. Ibu, Muhammadiyah, Jadi Bu. Bu Ke Nani, unggulan, PK unggulan Jati Barang itu. Bu Nani, kalau Tambahannya itu- kalau pelajaran kita sejarah itu nggak dikurangi kan itunya jam Enggak. jamnya? Kalau saya itu kelas 10 2 jam, kelas 11 2 jam. Kelas 12 ada Kalau nggak? kedua. Enggak ya. Enggak Kelas 12 nggak ada, 13 Pak. Oh iya. Berarti tetap Nambah ya. pakai kelas 11. Jamnya berarti malah nambah kan? Kalau dulu kan Nambah kelas. Kurtilas kan cuma 3 jam. 22. Mm-mm. Kalau yang lainnya baru pada kelas 10 yang PK golongan apa sih yang SMK Kerangkeng, terus SMK Mm-mm. Jati Barang ya Pak, SMK Ya. Tracy itu baru kelas 1 sama SMK mana lagi tuh baru Patrol tuh Dua, baru Bu. kelas 1. SMK 2 Indramayu. Iya, iya. Ya. Enggak, yang SMK PK-nya maksudnya tuh Pak, SMK Oh, PK-nya. PK. Oh, iya. Ya. Mm-mm. Artinya kan tidak ada pengurangan sama sekali jam mata pelajaran kita sejarah di Iya. SMK ya, Bu? Kalau SMK PK kan itu kan wajib kurikulum merdeka, kalau yang lainnya kan dikasih pilihan tahun sekarang atau tahun depan gitu ya Mas. Tahun sekarang boleh kurtilas, tahun depan kurikulum merdeka Iya, kalau nggak wajib. salah itu. Iya, Iya. iya, iya. Betul Bu, dipaksa untuk merdeka semua. Cuman ya itu Saya Bu, juga menerapkan anehnya. Kurtilas Bu. Ya anehnya. Tapi ruwet Pak Saiful, ruwet. Anehnya kan lowongan Sama ASN Anjatan, P3K tuh nggak ada di SMK PK tuh sejarah. Anjatan. Sama Lelea juga ya Pak ya. Terus Bu, ini saya tuh mau nanya itu ya, masalah itu ya. Apa namanya tuh sebenarnya tuh pembahasan mengajar kita di kurikulum merdeka tuh kan saya lihat itu yang saya bingung tuh Bu, kayak kan kalau nggak salah mah apa satu semester ini berapa CP tuh ya Bu, semester 1 tuh Bu? 4 saya. 4, Bu. Kalau di kurikulum merdeka itu misalnya kelas 1 belum tercapai 4, berarti 3 nanti yang penting 1 tahun itu 8 CP gitu Bu. Kalau misalnya Kalau kelas 10, kalau kelas 11 Bu? 11 saya nggak ngajar ya, kelas 11 itu Bu Linda kalau misalnya itu ya. Kelas 11-nya rata-rata belum kan kelas 11 itu ya. Baru yang PK aja yang lanjut, yang kelas 11 itu PK yang pertama maksudnya tuh. Iya, soalnya saya masih bingung tuh Bu kalau ini tuh apa namanya tuh tentang CP, tentang itu soalnya kayak ya IHT juga ya begitu gitu. Maksudnya tuh Kita kemarin tuh karena panjangnya, jadi ketika itu dirapot karena rapotnya pakai aplikasi sendiri LN Bas itu kira-kira kira-kira hampir sama tapi mengarah ke yang itu 4 CP gitu ya, seperti memahami tentang yang pertama itu tentang pengertian sejarah yang kayak gitu, terus yang keduanya tentang zaman pelaksara kan ya, terus ketiganya itu tentang Hindu Buddha, yang keempatnya tentang Islam. Pelaksara berarti sampai tentang Islam aja ya Bu ya ini ya. Kalau misalnya saya tahun kemarin tuh Islamnya nggak keburu, makanya Islamnya disimpan di semester 2 gitu ya. Cuma 3 CP Berarti aja. saya tuh kalau nggak salah mah baru sampai Islam juga berarti ya Bu, berarti dilanjutkan aja ya Bu ya. Ya, setelah itu tentang kedatangan bangsa Barat kan Bu ya. Setelah itu cuma Itu dilanjutkan materi aja. kelas 11 Ibu. Kelas Betul sekali. kelas 10 Pak. Oh, kelas 10. Semester Kalau 2. kelas 11 sampai mana Bu genapnya? Kelas 11 itu nanti kelas 11-nya itu kedatangan Jepang Sampai teknologi kan? ya, Teknologi. sampai selesai. Pokoknya kelas 2 itu sampai zaman sekarang gitu. Oh iya, berarti nggak ada yang dikurangi sama ya dengan Kurtilas materinya. Dengan waktu yang 4 jam itu kira-kira tercapai semua gitu Iya, ya. iya. 2 jam, Ya, soalnya pas saya 2 jam, pernah- 2 jam itu yang dulunya sampai kelas 3 tuh. Iya, gitu. iya. Iya. Dipadatkan. Ya soalnya saya pernah lihat tuh Bu, kayaknya waktu itu semester kelas 1 tuh kayaknya tentang ya Indonesia aja gitu Bu. Maksudnya tentang kayak sejarah Indonesia Iya, ini gitu. Emang sekarang itu sejarah Indonesia semua Bu, yang dari mulai Kultilas sampai sekarang Enggak, sampai maksudnya Bu, sejarah-sejarah kayak praaksara, terus kayak
tak Ya, lihat di kan Indonesia, saya kan di Indonesia saja. beli bukunya tuh ya Bu ya, beli bukunya jadi Iya. dia juga terjun kalau bisa dia ngajar di kelas 10. Nah, di saya itu enggak gitu. Makanya saya bingung gitu, Bu. Mengiblatnya ke siapa gitu kan. Kayaknya itu Karena buku ini ya yang ada di tuh Bu. Kalau nggak salah tuh penerbitnya Kalau Erlangga. jarang. Nah, saya kemarin itu pernah itu beli itu di Shopee itu bukan penerbit Erlangga tapi yang dari langsung Kemendikbudnya tuh, Pak. Tapi di itu Bu sama di biasanya di Perpus kemarin juga untuk kurikulum merdeka itu ada 10 Ada buku bukunya. ada dibatasi. dikasih bukunya sama sananya. Kita sekolah memang beli cuma berapa, terus dikirim bukunya itu ada yang kelas apa yang memang baru sedikit yang keluarnya, terus kita pakai sejarah yang lagi kurtilas, jadi kan digabung gitu ya, yang itu kan cuma baru pengertian sejarah aja yang terbit itu yang buku dari sananya. Iya, Pak. Iya itu Bu, tentang pengertian kita itu, sejarah aja juga gitu. dikombinasi sama buku yang dulu gitu ya, buku ada Jadi sebenarnya bisa kelas 3 ketika pemberian materi kan setelah itu langsung ke yang praksara gitu Bu, seperti itu kalau saya mah itu. Berarti Iya. bisa dikombinasi. Manusia ruang dan waktu awal tuh Bu. Iya, Ya, itu kan Pak, benar ada, Pak. bukunya kan ada yang itu udah terbit yang cuma tapi Iya, cuma ada, Bu, ada. aja. Tapi yang lainnya itu pakai buku yang dulu ada Oh, kalau saya gitu. Iya, Yang soalnya saya saya tuh dikirim. bingung, Kalau saya bingungnya tuh Bu, dikirim dari Kemendikbud boleh menggabungkan itu apa tidak? 1, 2, 3 waktu kurtilas itu ada ya. Jadi tinggal mengcombine aja mana yang cocok, saya itu seperti itu dikasihkan ke anak-anak gitu Bu. Kadang anak-anaknya juga pakai buku itu tapi dengan pembahasan yang sama dengan CP yang sekarang gitu Bu, seperti itu. Ya. Iya. Dingin kopi ya. Ya, jadi agak lumayan paham tuh, Pak. Soalnya Ya, nanti saya harus banyak sharing-sharing. Minta ilmunya sama iya, Bu sekali Nani. tugasnya Bu yang iya nih Bu, Saya- bagus banget. Soalnya ya saya juga kemarin ya apalagi Padahal ngedata sarang yang pakai untuk sayur. yang banyak, apa? sayangnya yang banyak kegiatan ya di sekolahnya itu kan ya itu harus ngisi ini sampai Iya ya, Bu ya, sekarang juga katanya lagi kadang-kadang itu kan sejarahnya apa yang MGMP kadang itu karena setiap hari kudu laporan ini bikin bikin apa gitu ya belum Iya. selesai ini lagi gitu ya jadi kan Lagi bikin SKP ya Bu. SKTRK. sama ini TRK aja, Pak, sama di Iki video juga bikin sama Indonesia ngupload setiap- video aja. setiap hari tuh kudu laporan ada kegiatan apa Iya, terus iya. belum selesai ada lagi jadi ya maaf belum kepegangnya itunya ya baru Nah, sekarang. kaitannya dengan itu, Bu, saya juga sudah menuju ke sana, tapi dengan program yang berbeda. Kalau guru penggerak juga sama, Bu, video, foto. Tuh. Kalau kita mah ini sih karena tugas aja Pak. Iya, iya, Bu. Ya, Karena barangkali tugas nanti itu- teman-teman mau tanya-tanya tentang guru penggerak. Intinya guru penggerak itu seru deh dan banyak wawasannya. Saran saya mah, Nanya. ikutanlah. Satu aja yang sibuk Pak. Ini mau nanya. Udahnya. Daftar. Mangga. Ada yang mau tanya barangkali tentang guru penggerak. Lanjut dulu itu kurikulum dulu, lanjut dulu. Oke, kurikulum. Nanti itu mah bebas, pertanyaan bebas. Nanti biar ada apa namanya materinya. Nanti Bapak Ibu saya izin berbagi ya yang kemarin yang saya share di grup. Nanti akan saya sedikit jelaskan sedikit aja tentang budaya positif karena itu ada muatan dari guru penggerak harus disampaikan dengan komunitas. Siap-siap Pak. Iya, apa namanya? Berarti Bu Nani, ini saya mau tanya lagi Bu, soalnya saya juga bingung gitu kan. Kayaknya juga saya masuk apa sih kayak tim koordinator P5 tuh Bu. Iya. Maksudnya tuh berarti P5 itu sebenarnya mah apakah iya maksudnya pasti bikin kegiatan mah ya Bu ya. Cuman Jep. apakah di kelas itu diajarkan dulu atau
kita langsung bikin, soalnya kalau kemarin semester kemarin itu saya itu di sekolah saya itu Bu, jadi asal aja gitu. Jadi kita Ya, dibikin. kalau saya ngajar dulu Bu. Emang setiap sekolah tuh yang TK itu beda-beda ya. Misalnya ada yang dari Juli diajarkan 2 jam diselipin gitu ya. Ada yang ketika bulan November itu harus sudah habis materinya, nanti baru P5 yang ada kaitan dan pelajaran yang ada kaitannya nanti kita ngajarkan juga gitu. Misalnya matematik ada kaitannya dengan hitungan, misalnya kearifan lokalnya itu kita olahan mangga, hitungan misalnya tentang proposal, bikin proposal modalnya berapa, terus nanti untungnya berapa. Kalau yang sejarah tentang sejarah mangganya, kalau yang seni budaya nanti menampil ketika panen karyanya bagaimana tampilannya, terus juga yang agama doa-doa gitu, terus juga ada PKN gotong royongnya bagaimana, ada semua gitu Bu. Ya, Berarti Soalnya untuk dari agamanya Bu ya, November untuk itu agama khusus tuh doa cokel laris. Nggak, doa ini sama Bu, misalnya berakhlak mulia ketika mengerjakannya, itu nggak curang atau bagaimana itu ya. ya ini Bu, soalnya kemarin ya Bu ya, ya maksudnya tuh mungkin karena ngedadak juga, terus juga memang kita dari sekolah kita juga masih belum tahu alurnya seperti apa. Jadi kalau kemarin itu saya itu hanya buat bazar Bu, makanan tradisional mereka, ya maksudnya ya kelas 10 dan mungkin kelas 11 sama kelas 12 yang membelinya, atau guru-guru juga. Udah gitu, cuma itu aja gitu Bu. Jadi kita nggak diajarkan. Di Iya SMK gitu. mana tuh Bu? Di SMK Balongan Bu. Pertanyaannya anak-anaknya tuh bikin sendiri apa beli ke orang lain? Nah itu Kalau kita itu ya, Beli dijual misalnya lagi. yang upload ada tentang diupload nanti pakai video gitu, ada tim yang uploadnya, jurusan TKJ yang uploadnya gitu ya, seperti itu. Jadi diupload di video, diupload di video itu per kelompok itu cara buatnya, terus apanya itu enggak sama kelompoknya. Kalau 10 Iya. kalau 11 itu dibagi per jurusan gitu kan, tapi gurunya ngajar dulu juga sama setelah ngajar baru praktek gitu. Iya, soalnya kan Praktek. kemarin tuh bingung, dan kita yang disuruh nilai itu wali kelas gitu loh Bu. Jadi Kalau kita ada timnya sih ya, ada timnya gitu. iya, maksudnya tuh timnya itu kalau kita mah dari wali kelas tuh Bu. Iya, wali kelas itu sama, wali kelas itu sebagai penanggung jawab, tapi dia juga ngajar sebagai guru mapel. Misalnya saya sejarah itu, saya kan wali kelas 11, makanya saya penanggung jawab di kelas 11 ya. Nanti di kelas 10-nya saya ngajarnya mapel sejarah, tentang P5-nya tuh ngajar mapel sejarah gitu. Berarti istilahnya mah ya kalau bisa mah ya diajarkan dulu ya Bu ya, baru kita bikin suatu kegiatan gitu ya Bu ya. Iya, panen karya terakhirnya tuh Bu. Iya, ya soalnya Project Bu. Bisa belajar, bisa apa sih? Paket apa, pokoknya ada sosok gitu seperti Iya, itu, ada iya. tunjukkan Ya kalau gitu ya. kemarin di Balongan mah langsung show aja Bu gitu. Jadi kita yang ininya juga bingung gitu, masa iya ya saya gitu yang mata pelajaran sejarah nilai nanyain anak putih ini misalkan gebloknya gimana, sejarah gebloknya gitu, masa nanyain begitu gitu kan. Jadi ada di video nanti itu gurunya kebagian apa sih, yang ke gurunya berapa, itunya yang yang buat sendiri berapa setiap kelas tuh begitu. Dan gitu. setiap kelompok itu di kelas berbeda-beda, ada yang jadinya ada yang bikin puding mangga, ada yang bikin apa lagi, pokoknya aneh-aneh makanannya itu Bu, dan ternyata bisa-bisa gitu anaknya itu ya. Iya Bu, kalau Intinya dari PK itu apa, wirausaha ya, penjualan atau pemasaran Kayaknya mah akhirnya ya. Nanti Kolaborasi sama pelajar. ketika dipanen karya Pak, itu kan ya dijual, di apanya dipanen karya, ketika prakteknya itu ke guru-guru ini dikumpulin, buat kelompoknya juga ada gitu ya. Nanti bikin lagi pas panen karya itu, kayak itu yang paling bagus itu ditampilkan berapa kelas perwakilan gitu ya, seperti itu. jadi perwakilan, jadi yang ditampilkan itu hanya perwakilan ya Bu ya. Tapi tiap jurusan ada gitu. Iya, maksudnya tuh enggak. Kalau saya kemarin itu Bu, kan satu kelas itu 3 kelompok ya Bu ya. Terus ya udah gitu, ditampilkan semuanya gitu kan. Jadi
Ya, mana yang buat tampil gitu, misalnya kata anak-anak ini aja Bu, nanti ya nanti bikin gitu seperti. Tapi udah praktek dulu yang dibagikan ke guru-guru sama kelompoknya gitu Bu ya. Gitu. Dan juga ada misalnya dari Kayak dengan ngarahan Bu. Implementasi Merdeka Ibu. Kita dewek kah? Arep melu gabung kongkon apa ya? Jadi kurikulumnya tinggal milih. Kadang-kadang yang sejarahnya itu kegerus sama IPAS. Iya Pak, gitu Pak, sama Jadinya Pak. iya jadinya waktu pengalaman dulu ya bingung saya mau mengimplementasikannya waktu tahun Iya. kemarin. Saya aja sekarang bingung Pak, bukan mengimplementasikan P5, mengimplementasikan mengajarnya aja saya bingung gitu. Iya begitu. Kenapa Jadi bingungnya di mana? gantian sama Bingungnya di IPAS, mana? sama Bingungnya IPAS. tuh Pak, kan ada CP ya, terus kan saya kan nanya maksudnya tuh kita nih apa nih Pak, kayak saya nih kan ya Pak ya, maksudnya tuh P5 nih apakah sendiri-sendiri dulu di mata pelajaran gitu. Saya kan sudah buat nih anak-anak nih kayak suruh bikin video misalkan tentang kemarin itu Sumpah Pemuda gitu, bagaimana sih kalian di itu kan dengan kayak Sumpah Pemudanya gitu, untuk kayak di mungkin kalian membuat apa gitu di dalam Sumpah Pemuda itu ada apa gitu kan, saya bikin video. Ternyata kan kurikulumnya minta ya itu gitu, dadak bikin bazar dan yang menilai entah yang menilai suruh wali kelas gitu, dan ditampilkan semua gitu kan, dan nggak cuma satu makanan nih, hampir berpuluh-puluh makanan gitu yang ditampilkan. Jadi kan kita apa gitu yang harus dinilai sama kitanya gitu kan Pak. Ya pengen mangan itu, pengen mangan gitu deh. Iya. Itu tuh Pak, untung Bu Yetinya boleh Pak. Begitu implementasinya di SMK. Bagaimana nih kalau yang yang guru penggerak pandangannya? Ya. Nah, Tapi kan masih maksudnya saya gitu. kan berdasarkan teori aja. Belum di sekolah kan belum diimplementasikan, kalau saya masih kurtilas. Iya. Iya teori dikit ya orang papau. Jadi kalau SMA ya sama, misalkan kita buat kayak buku, misalkan buku nanti guru bahasa, guru sejarah gabung jadi satu, nanti kayak buku kompilasi itu. Itu bisa, atau berupa produk juga bisa. Itu aja Pak Saiful udah ditelat kurikulum Merdeka kon. Bapak Ibu saya berarti intinya membuat produk akhirnya pakai. iya, produk yang bisa dijual, laku untuk dijual. Intinya apa saja ya? Intinya Iya, yang bermanfaat dan bisa kolaborasi beberapa guru. Kolaborasi sih lah. Ya, misalkan Siapa debat sih ya kan? misalkan ya itu buat buku, misalkan bukunya nanti dijual, tapi itu karya anak yang dituntun oleh guru-guru, misalkan kalau di SMA. Yang kedua, Bukan karya kita tapi karya anak-anak. bukan karya anak-anak, misalkan puisi anak, atau misalkan tentang cerpen anak. Kalau gurunya yang buat buku, buat apa? Itu mah namanya yang kreatif gurunya, teacher center nantinya. Kayak komik berarti pakai bikin komik. Bisa kalau ada yang keahlian di situ. Terus, Bapak Ibu saya share dulu itu ya materi saya, karena ada yang harus disampaikan kaitannya dengan guru penggerak, dan itu amanah untuk komunitas. Kebetulan saya kan masih sekretaris MGMP Sejarah SMK, jadi diamanatin untuk menyampaikan budaya positif ya. Nih, saya share dulu, mohon izin. Belum kelihatan pakai PowerPoint-nya. Sudah? Sudah kelihatan. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya mohon izin, harus berbagi guru penggerak dengan komunitas praktisi, yaitu tentang budaya positif. Teman-teman bisa melihat di layar masing-masing tentang budaya positif yang sudah saya tampilkan.
Ya, Ya. Kemarin sudah saya share PowerPoint-nya, berikut videonya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, minimalnya Bapak Ibu sudah paham apa yang jadi inti dari budaya positif. Intinya perubahan paradigma belajar, ciri abad 21 dan model pembelajaran yang mulai bergeser saat ini. Kemudian ada disiplin layar aja pakai itunya. gimana? Full layar aja itunya, PTT-nya. Oh ya, siap. Nih, dah? Ya, Ya, sip. disiplin positif mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang harus tumbuh dari dalam diri murid sendiri. Jadi, bagaimana murid menyadari apa yang dia lakukan itu, misalkan berbuat salah itu mereka sadar sendiri dengan kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tidak menyinggung perasaan mereka, tapi mereka kemudian bisa mencari solusi sendiri dan mereka secara sadar berubah menjadi lebih baik. Itu intinya disiplin positif. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini yang paling banyak dari siswa maupun kita sebagai manusia itu untuk menghindari hukuman. Kita takut sesuatu itu karena ada hukumannya. Yang kedua karena imbalan atau penghargaan. Kita ingin mempunyai himbaran atau penghargaan, artinya dengan penghargaan itu kita bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harusnya guru kita sekarang itu menumbuhkan motivasi internal kepada anak didik kita. Jadi mereka bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin imbalan, tapi mereka tumbuh dengan sendirinya motivasi kesadaran dari mereka sendiri. Gimana caranya? Nah, nanti dengan cara kita mengetahui apa yang mereka kebutuhan dasar manusia yang ada 5 itu. Ya, ada kebebasan, ada mempertahankan hidup, cinta, kasih sayang, penguasaan, dan kebahagiaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia termasuk peserta didik kita. Nah, posisi kontrol restitusi itu tahapan tindakan yang diambil guru untuk mengarahkan siswa agar mereka patuh kepada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu nanti kita bahas berikutnya. Kesepakatan kelas itu gimana di setiap kelas itu kita berdiskusi, berunding, dan bermusyawarah dengan siswa untuk menentukan mana yang mereka bisa lakukan di dalam kelas, mana yang tidak boleh mereka lakukan di dalam kelas. Jadi kita bukan kita yang menentukan aturan harus gini harus gitu, tetapi siswa sendiri yang menentukan kita harus bagaimana untuk mencapai suatu kelas yang baik dan tertib. Intinya seperti itu. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Nah, salah satunya penghukum. Yang ini banyak sekali yang kita gunakan sebagai guru, menghukum siswa dengan kata-kata yang umumnya itu patuhi aturan saya atau awas, itu dengan kata-kata ancaman. Berikutnya membuat mereka merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu yang juga biasa kita sebagai pendidik, termasuk saya pribadi itu sering melakukan itu. Berikutnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini masalah akan kelar, tetapi mereka hanya takut atau mereka hanya patuh dengan kita saja sebagai teman mereka, tetapi dengan guru yang lain mereka tidak akan taat. Itu. Yang berikutnya monitor, pemantau, mengawasi. Ini berpedoman pada sanksi atau konsekuensi apa yang harus diambil oleh siswa apabila dia melanggar. Jadi selalu menakut-nakuti siswa dengan cara sanksi atau hukuman. Nah, sebenarnya kalau di dalam kurikulum Merdeka atau guru penggerak, hal ini sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan oleh guru. Nah, yang paling ideal adalah manajer. Manajer itu bagaimana posisi guru itu menumbuhkan rasa kesadaran siswa dalam lubuk hati mereka yang terdalam, tetapi dengan kata-kata yang halus, dan mereka tersadar sendiri dan akhirnya mereka akan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Itu saja. Nah, keyakinan kelas adalah bagaimana kita ketika mengajar di dalam kelas, baik sebagai guru mapel ataupun sebagai wali kelas, membuat
kesepakatan kelas dari hasil musyawarah, dan kesepakatan kelas itu kemudian berubah menjadi keyakinan kelas apabila sudah disetujui secara universal atau secara bersama. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, berkeyakinan berupa pernyataan-pernyataan dan menjadi sebuah pedoman untuk mewujudkan suatu kelas yang ideal. Jadi mereka sendiri yang bersepakat apa yang harus mereka lakukan, apa saja, dan itu berupa kalimat-kalimat positif. Contoh misalkan kesepakatan kelas kita yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua misalkan menghargai atau menghormati sesama warga kelas. Nah, itu kesepakatan kelas. Dan kemudian menjadi keyakinan kelas apabila itu sudah menjadi sebuah budaya dan keyakinan yang harus mereka patuhi bersama. Jadi kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama saja, hanya saja yang membedakan kesepakatan kelas itu masih berupa semacam draft atau usulan-usulan dari siswa. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan kelas itu sudah menjadi keputusan bersama antara siswa dan guru yang kemudian itu diadopsi menjadi suatu kebaikan yang akan mewujudkan suatu kelas yang ideal. Nah, ini kemudian ada segitiga restitusi yang harus dilakukan ketika melakukan penyelesaian kasus siswa, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi tindakan yang salah. Yang pertama yang harus ditempuh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jangan sampai membuat anak merasa bersalah, tetapi anak dibuat melakukan kesalahan itu seolah itu hal yang dilakukan oleh semua manusia, ya pasti akan ada kesalahan. Jadi jangan sampai langsung mengarahkan mereka itu bahwa mereka itu orang yang sangat luar biasa salah, tetapi kesalahan itu bisa diperbaiki dan semua manusia pasti melakukan kesalahan. Intinya itu tidak menyalahkan siswa, dan akhirnya siswa tumbuh kesadarannya sendiri dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Hah? Ininya mati. Ya. Ya, lanjut Pak Gis. Nanti masih baru berapa orang?
baru 4 orang. Ya, kita lanjut aja. Udah, bisa dilihat tampilannya, Bapak Ibu. Bisa dilihat tampilannya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa dilihat. Waalaikumsalam. Kelihatan, Pak. Oh ya. Saya izin melanjutkan ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat PowerPoint-nya. Bisa. Ya. Oke, saya lanjut. Saya izin menyampaikan ada yang harus disampaikan sebagai komunitas MGMP Sejarah SMK. Kebetulan saya ikut program guru penggerak itu tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perubahan paradigma belajar yang kita ketahui semua, ciri abad 21 dan model pembelajaran yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Nah, disiplin positif adalah konsep disiplin mengacu kepada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal. Nah, intinya dari motivasi internal ini bagaimana seorang siswa itu tumbuh kesadaran dalam diri mereka sendiri ketika guru itu sudah memberikan bimbingan secara maksimal agar mereka menyadari apabila mereka berbuat salah, mereka akan tumbuh kesadaran dalam diri mereka sendiri, dan dengan begitu mereka akan tergerak dengan sendirinya tanpa dengan menggunakan ancaman dan lain sebagainya seorang guru. Intinya seperti itu. Pagi sambil mantau ada teman-teman yang mau masuk juga. Oh ya, siap. Bentar. Ada yang baru masuk. Ya. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 intinya. Ya, ada 3. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya, dengan motivasi. Nah, dari 3 ini umumnya kita 1 dan 2, yaitu karena takut akan hukuman, yang kedua karena ingin penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga inilah yang seharusnya kita sebagai guru menumbuhkan motivasi pada diri anak-anak kita agar mereka tumbuh kesadaran dengan sendirinya, dan disebut dengan motivasi internal. Nah, berikutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya: survival, fun, freedom, power, dan belonging, love. Atau 5 inilah yang menjadi kebutuhan dasar manusia termasuk kita dan peserta didik kita butuhkan. Dan 5 inilah yang terkadang menjadi masalah dalam kehidupan, dan itu menjadi masalah-masalah yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang berikutnya, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu tahapan tindakan yang diambil seorang guru untuk membuat kesepakatan kelas, dan kemudian kesepakatan kelas itu untuk dijadikan sebagai patokan agar siswa itu merasa sadar dan mereka tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang tadinya salah menjadi yang baik. Jadi dari kesadaran mereka sendiri. Nah, posisi kontrol restitusi ini itu ada 5. Nah, umumnya kita itu, termasuk saya pribadi, itu lebih menggunakan sebagai penghukum, karena sering sekali kita sebagai guru itu
merasa yang paling hebat, paling otoriter. Contoh dalam kasus ini ada kata-kata kita misalkan patuhi aturan saya atau awas, ada ancaman di situ. Yang ini sangat tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Berikutnya, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini kita seringkali, termasuk saya pribadi, itu seringkali membuat posisi anak itu seolah dia sangat bersalah, sehingga mereka akan merasa rendah diri dan mereka akan menyadari akan kesalahan mereka. Nah, ini juga tidak dianjurkan sebenarnya, tetapi saya pribadi maupun kita sebagai guru umumnya pernah melakukan hal ini. Maaf ya. Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi peserta didik itu bukan timbul kesadaran, tetapi mereka merasa bersalah dan merasa rendah diri akhirnya. Intinya seperti itu kalau dalam teori posisi kontrol restitusi. Nah, yang berikutnya sebagai teman. Nah, ini seolah kalau kita sebagai teman dari anak atau peserta didik, kita seolah sudah sukses untuk membuat anak itu mematuhi kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi, mereka mematuhi kita saja, dengan guru yang lain mereka tidak. Karena betul. yang dianggap teman itu hanya kita. Ketika kita tidak ada, ya mereka jiwa memberontaknya, melakukan kesalahannya akan mereka ulangi lagi. Nah, itu yang seolah-olah benar, tetapi ternyata itu sangat tidak dianjurkan dan tidak efektif, karena mereka hanya patuh pada sosok seorang guru saja, guru yang lain tidak. Nah, berikutnya ada pemantau. Itu kaitannya dengan peraturan yang selalu menekankan peraturan ini sanksinya ini, peraturan itu sanksinya itu. Ya mungkin kalau sekolah-sekolah tertentu itu sesuatu yang efektif, tetapi pada kenyataannya sesuai dengan penelitian itu efektif hanya di saat itu saja, tetapi tidak meresap ke dalam relung hati peserta didik. Nah, yang paling ideal yaitu posisi manajer, kontrol manajer. Kenapa disebut paling ideal? Karena ini menumbuhkan motivasi langsung pada diri anak. Mereka tumbuh kesadaran sendiri dengan kata-kata yang halus dari seorang guru, tetapi halusnya di sini juga membawa dampak yang positif kepada anak. Nah, itu bisa dilihat di dalam contoh kasus seperti itu. Jadi bagaimana misalkan di slide berikutnya ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini, nah kita bisa tahu menstabilkan identitas itu dengan cara apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang harus kita katakan kepada anak-anak didik kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, inilah kata-kata yang ideal yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak kita untuk pertama membuka sebuah kesalahan dari seorang anak. Jadi jangan langsung menyalahkan, tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi seolah kita masuk ke masalah anak dan anak tidak merasa mereka itu bersalah, tetapi mereka dianggap kesalahan itu tuh sesuatu yang wajar asalkan mereka mau kemudian memperbaiki diri. Nah, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apabila kamu melaksanakan kesalahan itu, emang kamu ingin menjadi orang seperti apa dengan kesalahan itu? Nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah sesuai dengan nilai yang kita sepakati kalau kamu melakukan kesalahan itu? Nah, yang ketiga, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, nanti dengan pertanyaan ini, punya alasan mengapa melakukan itu, mereka akan menjawab apa alasan mereka melakukan itu, dan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, inilah yang kemudian untuk pemecahan masalah yang lebih efektif, yang tidak mengganggu orang lain, yang mereka memberikan solusi sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi anak sendiri dengan pemancing pertanyaan dalam segitiga restitusi ini. Tuh. Nah, yang paling krusial, yang paling penting yaitu keyakinan kelas, yang selama ini kita belum pernah, termasuk saya pribadi itu belum pernah melaksanakannya, karena kita lebih
kalau misalkan saya sebagai wali kelas lebih kepada peraturan-peraturan ini. Tapi ternyata peraturan-peraturan itu yang tidak boleh ini, tidak boleh itu kan berupa kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu harus kita ubah menjadi kalimat positif, karena kalimat negatif itu akan berdampak negatif juga, jelek kepada tumbuh kembang anak. Nah, jadi contoh kesepakatan keyakinan kelas itu misalkan menjaga kebersihan sekolah atau kelas, saling menghormati antar teman dan guru, dan menjaga nama baik kelas misalkan dengan cara seperti apa. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas itu ada beberapa. Nah, keyakinan kelas berhubungan dengan kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas itu kita masih berupa draft, masih berupa istilahnya mentah. Kesepakatan kelas inilah yang kemudian menjelma menjadi keyakinan kelas apabila itu sudah disetujui bersama antar warga kelas dan tentunya dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi setiap guru mata pelajaran bisa saja kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya itu berbeda dengan guru mapel yang lain, tetapi tetap pasti menggunakan nilai-nilai yang positif yang tidak bertentangan dengan tata tertib atau aturan sekolah. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Demikian penyampaian dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ini sharing saja karena saya mendapatkan amanah dari guru penggerak untuk memberikan ke komunitas yang saya ada di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, mangga. Oke, tanya. Ya. Siapa dulu, Pak? Saya dulu. Pak Jalal aja dulu, Pak Jalal. Ya, mangga. Ya. Pak. Gini Pak Kis, saya tuh ada sedikit problematika gitu ya ketika kita menerapkan kedisiplinan gitu, khusus di sekolah saya gitu ya. Terkadang gitu aturan kan tata tertib kan sudah dibikin sedemikian rupa sebaik mungkin dan sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah tersebut. Tapi terkadang ya permasalahannya itu di anak-anak gitu Pak. Jadi ada salah satu anak yang sekiranya terbilang kasarnya provokator lah gitu ya. Nah, terbilang provokator, tapi tuh sama wali kelasnya tuh omongannya tuh dibeli aja gitu. Jadi kan sayanya bingung ketika istilahnya menerapkan kedisiplinannya karena wali kelasnya sendiri itu percaya sama anak tersebut. Sedangkan di kelas tersebutnya itu sudah pada muak dengan anak tersebut gitu. Tapi wali kelas itu nukul lah omongannya bocah kuntu. Nah, saya sebagai istilahnya penengah gitu ya. Tetap saja saya juga istilahnya malah sayanya untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu malah saya yang disalahkan gitu. Nah, itu maksudnya permasalahan itu untuk penyelesaiannya bagaimana tuh Pak Kis? Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Itu pernah diajak bicara wali kelasnya Pak Jalal? Sudah Pak Kis, malah wali kelasnya malah marah-marah Pak Kis. Langsung istilahnya maksudnya nggak menanyakan gimana Pak Jalal ini seharusnya kan saya juga kan Wali kelas jadi ya. Beliin Pak Saipul. Beribin ya wis. Oh Ya dikit. bukan kenal mantan mah. Ya. Kenal pasti. Jadi ya gitu maksudnya saya kan hanya penengah gitu ya. Ya. Terkadang sayanya malah yang dimarahin gitu lah. Kok pengen saya kan mangga gitu kalau saya pribadi gitu, kalau menyelesaikan permasalahan dipanggil beberapa anaknya, silakan dipanggil, sok kamu ngomong apa, ini ngomong apa, saya tengah-tengahin, kemudian kan penyelesaian gitu. Tapi ini mah enggak, jadi wali kelasnya tuh nukul lah nih omongannya anak yang provokator tersebut tuh, apalagi dominannya anak kelas tersebut itu laki-laki semua, jadi kan sayanya bingung gitu. Paham saya Pak.
Jadi gini Pak, kalau misalkan di kita materi di penggerak ya Pak ya, dengan segitiga restitusi tadi, intinya kita harus panggil anak tersebut, tapi dengan bahasa yang halus, memanggilnya juga, dan jangan Kata saya tuh bilang gitu. Cuman anaknya susah Pak. Apakah dampak corona atau gimana? ya Tambahkan saja Pak Kis, mungkin ya dari yang tadi. Berarti mungkin intinya dari yang Pak Kis sampaikan tadi itu, kalau ada hal seperti itu, intinya kita sebagai pendidik menyiapkan sebuah pertanyaan kepada anak, yang dimana pertanyaannya itu ya dijawab sendiri oleh anak. ya betul. Kita cuma menggiring mereka Gitu. untuk menentukan jawabannya kan. Ya, Berarti kita solusi sendiri. tarung sama anak itu, kita sudah siap-siap dengan pertanyaannya. Nah. Kalau melenceng pertanyaannya ini, question B kita pakai. Intinya kan seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin. Tadi yang kuncinya ada di segitiga restitusi tadi tuh. Pertanyaannya. Siap. Ya. Ya, yang ada di slide tadi. Iya. Segitiga Iya, restitusi. iya. Jadi 3 Sedikit- tahapan itu dilalui. 3 tahapan itu dilalui. Iya. Intinya itu. Nah, kalau anak yang pemikirannya dalam tanda kutip sehat, itu akan dia cari solusinya dengan gampang. Tetapi kalau yang dalam tanda kutip kurang sehat, mereka akan mempertahankan pendapatnya mati-matian. Iya, kakek destro aja. Ya tahulah kalau Pak Jalal mah, Pak Saiful dan yang lainnya ya, kalau tipikal anak-anak SMK kan berbeda dengan SMA ya. Artinya Iya benar Pak. pergaulan mereka itu ya lebih keras daripada anak-anak SMA. Bukan saya mendikotomi antara SMA dengan SMK, tetapi tetap berbeda karena mereka umumnya dalam jurusan-jurusan tertentu itu dalam posisi satu jenis kelamin yang sama. Misalkan jurusan teknik alat berat, kan jarang ada perempuan di situ. Artinya jiwa korsa mereka sebagai laki-laki itu lebih menonjol daripada anak-anak SMA yang campuran. Betul Pak. Tuh. Jadi saya nggak bisa menyamakan antara di sekolah saya SMA dengan di SMK, jelas nggak akan sama karena tipikalnya berbeda. Tapi segitiga restitusi itu yang saya pahami dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengarahkan anak biar dia membuat solusinya sendiri, itu sudah sangat baik apabila kita pahami dan kita terapkan, itu sudah luar biasa ideal. Intinya seperti itu. Ya terkadang tuh Pak Kis, BK-nya tuh tidak mau berkolaborasi gitu, terkadang gitu. Nah, itu berarti kan kita harus memberi masukan ke yang lebih tinggi, karena tidak mungkin kalau kita komplain langsung ke BK, karena bisa saja nanti terjadinya miskomunikasi yang lebih parah, justru terjadi konflik antar guru, nggak mungkin. Jadi lebih baik kita serahkan dengan yang lebih tinggi. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Siap Pak Kis, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi. Mungkin cukup saja Pak Kis karena waktunya malam mungkin. Ya, yang untuk materi ini saya cukupkan Bu dulu di Septian sini. mau itu. Yang ketiga ini kita Sudah ngobrol cukup, santai Pak. aja Bapak Ibu ya. Oke, siap Pak. Yang ketiga ini kaitannya dengan, saya kan mohon izin nih karena saya sudah tergabung di MGMP Sejarah SMA. Artinya saya sebagai sekretaris itu harusnya diganti karena keanggotaannya itu sudah masuk ke MGMP Sejarah SMA. Tetapi secara Tiga orang. 3 orang, ada Pak Saiful di sini, terus ada juga Pak Isnandar yang beralih ke SMA. Tapi memang yang paling signifikan harus segera diganti itu sebenarnya saya, karena memang sekretaris itu mempunyai posisi vital dalam suatu organisasi. Itu orang kedua setelah ketua. Artinya saya beri tawaran kepada Bapak Ibu dan izin Ibu Ketua, barangkali akan melakukan pergantian secara langsung. Kalau di dalam daring ini kan nggak mungkin secara langsung. Iya. Nah,
Nah, kalau Bukan, misalkan bukan menutup pesangon kan, bukan ya? nah masih ada tuh apa kekayaan MGMP yang ada di saya. Tuh, kan? Masih Ya, ada di saya ini kekayaan gerakan, Pak. MGMP. Jumlahnya Ayo, Pak. jumlahnya Pakai satu lebih. Makan-makan pakai Nikita. Itu uang MGMP, bukan uang saya. Dan masih ada kaos, berapa kaos yang ada di saya yang dulu, sisa yang dulu, dan kita masih ada hutang dengan Ibu Husnul kalau nggak salah, yang SMK PGRI Indramayu. SMK PGRI Indramayu. Kaosnya itu ya. Ada utang 600.000. Nah itu, tapi dengan itu kecil, kita punya uang kok MGMP, kita bayar juga lunas bisa. Ya. Tapi tetap LPG namanya hutang ya maksudnya, harus Pak. dibayar. Pakai lagi LPG, pakai. Nah, kan bendaharanya nih ada Ibu itu apa, Ibu Sri ya, Bu Sri. Halo Bu Sri. Ada Bu Sri. Saya, Pak. Ya, bendahara. Oh, Ibu Sri itu SMK 2. Bu Sri SMK Farmasi. Iya. Nah, nanti mekanismenya boleh deh, nanti kapan misalkan mau diserahkan, dan Ketemu aja enaknya. ya kalau bisa kalau kita itu pertemuan secara formal di SMK mana misalkan, enaknya seperti itu, jadi jangan virtual. Boleh, boleh Pak Kris, boleh. Setuju, Dan setuju. karena pergantian itu kan nggak layak lah kalau virtual kalau menurut saya, dan itu harus ada pemungutan suara kalau mau sah, atau enggak kesepakatan musyawarah bersama yang betul-betul ketemu langsung tuh. Minimal berapa? Setengah apa, 3/4? Ya kalau bagusnya Sekilo. ya kita kan Sekilo. jumlah, kalau yang terdata di saya kan ada 75 SMK. 75 SMK, berarti kalau 75 Banyak. SMK ya minimal lah 35 ke atas, 35. Ayolah, bisa kumpulin. Ayo, bisa sekalian kumpul gitu ya. Maksudnya, Iya, kumpul yang besarnya. maksudnya mah kita tuh belum, maksudnya sama guru-guru yang lain juga kan belum, apa ya? Ya saya pribadi gitu. Belum akrab. Belum akrab gitu. Soalnya yang muncul kan maksudnya mah istilahnya kan kayak sekolah-sekolah yang itu gitu, yang besar atau apa gitu. Maksudnya yang sekolah-sekolah yang lainnya tuh pakai kayak yang di wilayah barat atau wilayah Iya, timur gitu. Semuanya gitu Pakis. Ya, Yang saya sih. kalau misalkan nanti ada kepastian buat acara yang besar misalkan di SMK 2 atau di SMK Losarang, nanti saya bisa aja misalkan, kan belum ada tuh di SMK Gantar yang dekat saya itu, guru sejarahnya kan belum aktif, nanti bisa saja saya datengin SMK Gantar yang dekat dengan lokasi saya, Gantar, SMK PGRI di daerah Gantar, agar mereka aktif, bisa saja Pak. Jadi biar nambah kekuatan. Tapi umumnya nih Pak, karena mereka merasa bukan asli backgroundnya sejarah, biasanya ogah-ogahan. Nggak semuanya, bukan berarti saya membedakan yang asli sejarah apa enggak, tapi nggak semuanya, tapi umumnya seperti itu, merasa ini kan bukan mapel latar belakang saya, ngapain saya mau gabung di MGMP, padahal MGMP itu wajib. Nanti kedepannya kalau nggak ikut MGMP bisa aja nanti dipersulit ketika ikut semua program pemerintah, termasuk guru penggerak tuh. Siap. Jadi sebenarnya MGMP bisa mengancam kok, Ya nggak bisa mengeluarkan. Saya itu pernah kemarin waktu masuk ke MGMP sejarah SMA, Pak, ketemu sama ketuanya, pergantian ketua di KCD 9, itu dikasih wewenang. Ketua itu boleh meng-kick anggotanya, mengeluarkan anggotanya dari SIM PKB. Nah, apalagi tuh. Iya, udah dikasih izin sama KCD 9-nya. Iya, berarti punya kekuatan. Kalau yang nggak mau, dan bisa kalau mau masuk MGMP kitanya yang
ibaratnya permintaan dulu Iya, izin iya. BKB-nya. Soalnya saya jadi kelinci percobaannya waktu itu tuh. Jadi tahu gitu. Pas dikasih idenya itu seperti itu Bu Nani. Iya, Sepengetahuan saya sih. iya. Ya dengan tegas gitu orang-orang Iya. KCD-nya bilang seperti itu. Iya, memang punya kekuatan kok MGMP itu ke depannya. Nanti juga dapat